Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Siti Trisnawati dalam mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Fase A kelas 2 unit 1. Aktivitas pola gerak dasar lokomotor. Aktivitas 1-6 mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat dengan benar sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Aktivitas pembelajaran 1-6 kita harus memahami fakta, konsep, dan prosedur serta mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat. Gerakan jalan, lari, dan lompat diantaranya gerakan berjalan, berlari, dan melompat sejauh-jauhnya, berjalan, berlari, dan meloncat setinggi-tingginya, berjalan, berlari, dan melompat melewati rintangan gawang, berjalan, berlari, dan meloncat melewati rintangan tali yang dibentangkan, berjalan, berlari, dan melompat melewati rintangan tongkat yang dipegang oleh guru, dan berjalan, berlari, dan melompat melewati kardus. Apakah di antara kalian masih ingat apa itu gerak lokomotor? Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu domain dari gerak dasar fundamental. Di samping gerak dasar non-lokomotor dan gerak dasar manipulatif, gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Pada gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor adalah berlari, melompat memanjat, melangkah, mengayunkan lengan pada gerak berirama, dan berlari untuk merebut. Berjalan adalah gerakan tubuh dengan langkah kaki bergantian. Manfaat berjalan antara lain membantu memperkuat otot kaki, meningkatkan keseimbangan, dan menjaga kesehatan jantung. Berlari adalah gerakan cepat dengan kedua kaki sekaligus terangkat dari tanah. Manfaat berlari antara lain membantu meningkatkan daya tahan fisik, menguatkan otot-otot tubuh, dan memperbaiki sistem pernapasan. Selanjutnya adalah melompat. Melompat adalah gerakan dengan mengangkat kedua kaki dari tanah dan mendarat dengan kedua kaki kembali. Manfaat melompat antara lain membantu meningkatkan koordinasi, kekuatan otot, dan kemampuan motorik. Selanjutnya, meloncat adalah gerakan yang melibatkan lompatan tinggi dengan satu atau kedua kaki. Manfaat meloncat antara lain membantu meningkatkan kekuatan kaki, keseimbangan, dan koordinasi, serta mempromosikan kesehatan tulang. Baiklah anak-anak, bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan meloncat antara lain. Yang pertama, aktivitas pembelajaran berjalan dan melompat sejauh-jauhnya. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu: yang pertama, sikap permulaan peserta didik membuat garis sejajar dengan jarak 2 meter, kemudian satu persatu peserta didik melakukan lompatan. Yang kedua, pada garis awal setiap peserta didik berjalan. Yang ketiga, tepat pada garis kedua peserta didik melompat sejauh mungkin. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran berjalan dan meloncat setinggi-tingginya. Langkah-langkah pembelajaran: yang pertama, sikap permulaan peserta didik membuat garis sejajar dengan jarak 2 meter.
Yang kedua, kemudian satu persatu peserta didik berjalan dari garis pertama. Yang ketiga, pada garis kedua peserta didik meloncat setinggi mungkin. Yang keempat, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran berjalan, berlari, dan melompat melewati rintangan gawang. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu: pertama, sikap permulaan peserta didik berbaris berjajar. Yang kedua, kemudian satu persatu melompat melewati rintangan gawang. Yang ketiga, tinggi gawang yang dilalui sekitar 30-40 cm. Yang keempat, sebelum melewati rintangan, diawali dengan jalan dan berlari mendarat. Yang kelima, bila peserta didik sudah mampu melewati satu gawang, maka ditambah 2-3 gawang lagi. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, aktivitas pembelajaran berjalan, berlari, dan meloncat melewati rintangan tali yang dibentangkan. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu: yang pertama, sikap permulaan peserta didik berbaris berjajar. Yang kedua, kemudian satu persatu meloncat melewati rintangan tali yang dibentangkan. Yang ketiga, ketinggian rintangan disesuaikan dengan postur peserta didik. Yang keempat, berjalan sebelum melewati rintangan. Yang kelima, mendarat dengan salah satu kaki. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi sebanyak 4-5 kali. Yang kelima, aktivitas pembelajaran berjalan, berlari, dan melompat melewati kardus. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok kecil dan masing-masing kelompok membentuk formasi berbanjar. Yang kedua, buatlah lintasan dengan jarak kurang lebih 10 meter atau menyesuaikan dengan lapangan yang ada. Yang ketiga, setiap jarak 2 meter, letakkan kardus bekas setinggi 30-40 cm. Yang keempat, setiap peserta didik dalam kelompok melakukan gerakan melompat ke depan melewati kardus secara bergantian. Yang kelima, setelah diulang gerakan ini dapat dilanjutkan dalam bentuk perlombaan lari melewati kardus antar kelompok. Yang keenam, pemenangnya adalah kelompok yang tercepat melewati kardus. Ketujuh, lintasan dapat divariasikan dengan menata 2 kardus dan variasi kelompok ke atas. Yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat mempraktikkan kembali pola gerak dasar lokomotor dengan baik dan benar ya. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.